Alhamdulillah, sederek saya Koji, santai ngopi dan ngaji, dan juga channel Risalah Al Muslimun. Alhamdulillah, kita akan coba bahas tentang kurban yang dilakukan secara patungan. Dari hadis An Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar fahadaratul adha. Dari Ikrimah dan dari Ibnu Abbas, katanya kami pernah melakukan perjalanan bersama Rasulullah, kemudian tersusul Idul Adha, bertepatan dengan Idul Adha. Fa ishtirakna fil baqar an sab'ah, lalu kami berserikat pada unta sab'ah atau 10 orang. Fa ishtarakna fil baqar an sab'ah, lalu kami berserikat pada unta sab'ah, fil jazur an asyarah, dan pada sapi 7 orang. Walaupun di sini yang disebut bakor, tapi sebetulnya menurut para ulama adalah unta. Ini menjadi dasar bolehnya berkurban sapi untuk 7 orang dan unta untuk 10 orang secara patungan. Al-jazur tadi yang disebutkan adalah sebutan untuk unta yang akan disembelih, dan hadis ini juga menjadi sebuah keterangan bahwa orang yang sedang safar pun tetap tidak terhalang untuk melakukan penyembelihan atau nusuk atau udhiyah. Ikhwatiman yang berbahagia, telah disyariatkan bahwa seseorang muslim yang berkurban dengan 1 ekor kambing sebagai perwakilan dari keluarganya pun itu tidak mengapa. Jadi tidak harus satu-satu, karena ini ibadah maliyah, tergantung keadaan dan kemampuan yang bersangkutannya itu. Boleh berserikat 7 orang dalam 1 sapi atau 10 orang pada unta, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi. Kemudian mari kita lihat hadis yang kedua. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yuridu ziyaratal bait. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar hendak berziarah ke Baitullah. Fa kharaja fi sab'ina badanah. Lalu beliau membawa 70 ekor badanah, atau badanah ini unta yang besar, bukan unta biasa tapi unta yang ukuran besar. Kullu badanatin an asyarati nafar. Setiap ekor untuk 10 orang. Bidzalika sab'u mi'ati nafar, maka totalnya menjadi 700 orang. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa badannya itu adalah unta yang ukurannya besar. Dan hadis ini menjadi keterangan tentang 1 unta untuk 10 orang dalam haji atau kurban. Kita bisa lihat dalam kitab Sunan Al-Kubra dari Imam Al-Baihaqi nomor 9517. Jadi menurut Imam Al-Baihaqi dan juga yang lainnya yang sependapat dengan beliau, yang disebut dengan al-budnu tadi atau badanah, tapi sebutan ini juga meliputi untuk sapi. Namun unta ini sebutannya lebih dekat dengan al-budnu. Jadi bila ada sapi yang besar ukurannya mirip dengan unta, maka itu boleh untuk 10 orang. Namun sebaliknya, bila untanya sebesar sapi, unta kecil, maka unta itu bisa untuk 7 orang pun. Jadi masalah unta dan sapi itu sangat terkait dengan ukuran besar kecilnya, dan itu ukurannya diserahkan kepada kelaziman dan keumuman dari adat setempat. Dan ini kita bisa lihat dalam hadis berikut. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, naharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah, maka kami menyembelih kurban bersama Rasulullah pada tahun Hudaybiyah. Al-budnata an sab'ah, unta untuk 7 orang, tidak 10 orang, unta untuk 7 orang. Wal baqara an sab'ah, dan sapi juga untuk 7 orang. Jadi unta maupun sapi di sini disebutkan tetap 7. Hadis tersebut terdapat dalam Sahih Muslim nomor 1318. Sebagaimana tadi dikatakan, karena kurban itu merupakan ibadah maliyah, ibadah harta, maka sebetulnya Rasulullah tidak menetapkan jumlah minimal maupun maksimalnya dalam patungan ini, dalam berserikat ini. Jadi orang yang memiliki kemampuan berkurban dengan 1 ekor sapi, bahkan 1 ekor kambing atas nama keluarganya, itu tidak mengapa, itu syar'i. Bahkan Rasulullah pun berkurban hanya dengan 2 ekor kambing yang gemuk, sebagaimana yang disaksikan oleh Jabir bin Abdullah juga
Beliau mengatakan syahidtu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-adha bil musalla. Dari Jabir, beliau berkata, aku menghadiri Idul Adha bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di musalla, di tanah lapang maksudnya. Falamma qadha khutbatahu nazala an minbarih, setelah beliau selesai khutbah dan turun dari minbar, fadzabdahu biyadi, beliau menyembelihnya dengan tangannya sendiri, biyadi waqala, dan beliau berkata, bismillahi wallahu akbar hadza anni wa amman lam yudhhi min ummati. Bismillah, Allahu akbar, ini dariku dan dari umatku yang belum mampu berkorban. Ini menunjukkan betapa kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya yang tidak mampu berkorban. Jangan salah memahami bahwa ini sebagai dalil untuk memberikan keluangan dan kesantaian kita untuk tidak berkorban. Bukan begitu. Ini menunjukkan tentang Rasulullah yang sayang kepada umatnya. Dan dari hadis ini pun terinformasikan bahwa sangat dianjurkan dan terdapat keutamaan yang luar biasa menghadiri sholat dan khutbah Aid. Hadis ini dinyatakan hasan oleh sebagian ulama. Ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau ditanya oleh Atha bin Yasar, wahai Abu Ayyub Al-Ansari, bagaimana Anda berkurban pada waktu zaman Rasulullah SAW? Ini menunjukkan Atha bin Yasar ini tidak sezaman dengan Nabi. Beliau adalah seorang tabi'in. Lalu Abu Ayyub berkata, kana rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bi syati anhu wa an ahlil baiti. Dahulu seseorang di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban seekor kambing atas nama keluarganya. Atas nama keluarganya kan berarti luas maknanya. Bisa punya anak 2, 3, 5, bahkan teman saya ada yang anggota keluarganya itu 25 karena punya anak 23. Lalu selanjutnya orang ini memakannya. Fayaquluna wa yut'imuna tsumma tabahan nas. Mereka makan dan membagikannya. Tsumma tabahan nas. Cuma sayang orang-orang berbangga-bangga. Fasoro kama paro. Maka jadilah seperti yang kamu lihat sekarang, zaman tabi'in. Jadi zaman tabi'in ini sudah mulai ada indikasi dan perilaku orang berbangga-bangga atau ria dengan udhiyahnya atau dengan hadyunya. Tapi yang penting dari hadis ini menunjukkan tentang kebolehan satu kambing untuk satu keluarga. Jadi tidak usah ada akad ini untuk si fulan, ini untuk istri saya, kemudian tahun depannya ini untuk anak saya yang nomor 1, untuk anak nomor 2, dan seterusnya dan seterusnya. Dari hadis ini sudah satu kali kurban, satu kali udhiyah atau satu kali hadyu, itu untuk meliputi semua anggota keluarga. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, An-Nasai, dan Malik dalam Al-Muwatta'nya. Demikian sudah kami jelaskan tentang tata aturan kurban berserikat atau patungan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.